Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadina Rifatul Mujahidah, NIM P2019-1221. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Materi Sholat Sunnah Rawatib Siswa Kelas 3 melalui media audiovisual di MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Ubulsari, Jember, tahun pelajaran 2021-2022. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran fikih yang ada di MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Ubulsari, Jember. Pembelajaran fikih peserta didik yang berada di kelas 3 pada materi sholat sunnah rawatib masih sangat rendah. Nilai peserta didik masih berada di bawah KKM, yaitu 75. Kegiatan pembelajaran di kelas juga dapat dikatakan pasif karena cenderung lebih banyak menggunakan atau lebih banyak mengembangkan kemampuan mendengar materi pelajaran. Selain itu, rendahnya hasil belajar juga disebabkan karena guru tidak menggunakan media pembelajaran dan hanya menerapkan metode pembelajaran ceramah. Aktivitas belajar siswa di kelas hanya mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan guru, dan mengerjakan soal-soal di LKS. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan bagi siswa serta merubah metode pembelajaran yang lebih menarik. Media pembelajaran audiovisual dipilih sebagai alternatif karena mempunyai kelebihan diantaranya menarik dan menyenangkan apabila diterapkan pada pembelajaran. Melalui media audiovisual diharapkan pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata. Gaya bahasa auditif maupun visual lebih efektif dalam menerima pembelajaran, lebih cepat dimengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, tidak hanya membayangkan. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang berisi 2 poin, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. Kegiatan pembelajaran pasif. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua, media audiovisual dalam pembelajaran fikih masih minim diterapkan. Yang ketiga, siswa kesulitan memahami materi sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, hasil belajar fikih siswa pada materi sholat sunnah rawatib masih banyak yang di bawah KKM yang telah ditetapkan, yaitu 75. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana peningkatan hasil belajar materi sholat sunnah rawatib siswa kelas 3 melalui media audiovisual di MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Ubulsari, Jember, tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Dengan menggunakan media audiovisual, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran fikih materi salat sunnah rawatib di kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Ubulsari, Jember. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dari penelitian tindakan kelas yang bermaksud memperbaiki proses pembelajaran, maka penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar materi sholat sunnah rawatib pada siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Ubulsari, Jember, tahun pelajaran 2021-2022 melalui penggunaan media audiovisual. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi siswa mendapatkan pengalaman belajar baru dan menyenangkan setelah belajar menggunakan media audiovisual.
Yang kedua, siswa dapat termotivasi mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya pada mata pembelajaran fikih, materi sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa tentang sholat sunnah rawatib. Manfaat bagi guru. Yang pertama, guru memiliki alternatif media yang tepat untuk mata pelajaran fikih yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, guru mendapat pengalaman langsung untuk memecahkan masalah yang timbul dari pembelajaran fikih. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran sholat sunnah rawatib. Dan manfaat bagi sekolah adalah dalam penggunaan media audiovisual, materi sholat sunnah rawatib yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut yang nantinya dapat digunakan untuk memberdayakan lembaga pendidikan dengan menerapkan media pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya adalah definisi istilah. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar merupakan bentuk pencapaian dari proses pembelajaran yang telah diujikan kepada siswa, yang dapat berbentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan saat sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita audio. Media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Yang selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Yang A, kajian terdahulu. Kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Humayda Mufa dengan judul peningkatan hasil belajar fikih melalui media audiovisual di kelas 7A MTS Qatrunada Depok pada tahun 2014 di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua yaitu dilakukan oleh Nur Hidayati dengan judul peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam pokok bahasan daur air menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 7 semester 2 MI Ma'arif NU. Yang ketiga, Indrawati dengan judul penggunaan media audiovisual sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi mengidentifikasi ragam lagu daerah pada siswa kelas 5 SD Negeri Serang 4 Petarukan Pemalang pada tahun 2012 di Universitas Negeri Semarang. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, hasil belajar, meliputi pengertian hasil belajar, faktor-faktor hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan aspek-aspek hasil belajar. Yang kedua, sholat sunnah rawatib, meliputi pengertian sholat sunnah rawatib, ketentuan sholat sunnah rawatib, adab sholat sunnah rawatib, dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, media audiovisual, meliputi pengertian media pembelajaran, pengertian media audiovisual, bentuk-bentuk media audiovisual, dan kelebihan serta kekurangan media audiovisual. Yang selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dan yang pernah ada, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa dengan diterapkannya media audiovisual dalam pembelajaran fikih, terutama pada materi sholat sunnah rawatib, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi di MI Bustanul Ulum 2 Tegal Wangi Umbulsari. Waktu pada tanggal 30 November sampai 7 Desember 2021. Subjek penelitiannya siswa kelas 3 yang berjumlah 15 orang. Prosedur penelitian.
Penelitian ini direncanakan dengan menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan model PTK yang digunakan yaitu model Kurt-Lewin, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus penelitian. Siklus 1 dan 2 terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Instrumen penelitian, instrumen tes, lembar observasi, lembar wawancara. Keabsahan data menggunakan triangulasi, teknik analisis data menggunakan rumus nilai gen sama dengan skor post-test min skor pre-test dibagi dengan skor ideal min skor pre-test. Indikator kinerja. Melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka diperlukan indikator untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar pada siswa. Indikator tersebut adalah hasil belajar siswa kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi Umbul Sari Jember pada mata pelajaran fikih materi sholat sunnah rawatib meningkat dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 75%. Yang selanjutnya, tim peneliti. Peneliti dengan nama Farahdina Rifatul Mujahidah mempunyai tugas menyusun perangkat pembelajaran, menerapkan audiovisual, media audiovisual, melaksanakan diskusi dengan guru, menyusun laporan hasil penelitian. Dan dengan Ibu Sufatma sebagai observer mempunyai tugas mitra kerja dalam mengumpulkan data dan observer kegiatan guru dan siswa saat pelaksanaan tindakan. Pada bab 4 membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada siklus 1, hasil penelitian pada siklus 1 masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan nilai siswa masih banyak yang di bawah rata-rata. 10 siswa nilai gennya tergolong sangat rendah dengan persentase 66,66%, sedangkan 4 orang siswa nilai gennya tergolong kategori sedang dengan persentase 26,66% dan 1 siswa nilai gennya tergolong tinggi dengan persentase 6,6%. Rata-rata nilai pretest yaitu 65,66 sedangkan nilai posttest 74. Meski hasil masih jauh dari yang diharapkan, banyak perubahan ketika pembelajaran menggunakan media audiovisual. Salah satunya siswa merasa senang, tidak bosan, dan tidak membuat siswa mengantuk. Aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran fikih materi sholat sunnah rawatib di siklus 1 masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar siswa masih belum mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Sedangkan aktivitas guru tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan guru kurang membangkitkan minat dan semangat siswa saat pembelajaran, kurang membangkitkan motivasi serta antusiasme siswa juga dalam proses pembelajaran, masih kaku dalam penyampaian materi, serta media pembelajarannya masih kurang dimanfaatkan. Penyebab lainnya, guru masih beradaptasi dengan siswa serta suasana di kelas. Sedangkan yang terakhir, aktivitas pembelajaran pada siklus 1 ini sejauh ini belum cukup memuaskan. Yang selanjutnya, siklus 2. Hasil belajar pada siklus 2 ini jauh lebih meningkat dari siklus 1. 3 siswa dengan nilai gain tergolong rendah, persentase 20%. 9 siswa nilai gainnya tergolong sedang dengan persentase 60%. 3 siswa nilai gainnya tergolong tinggi dengan persentase 20%. Rata-rata nilai pretest yaitu 71,5 dan nilai posttestnya 82. Pembelajaran menggunakan media audiovisual hanya sampai pada siklus 2 karena meskipun nilai gain yang memiliki kategori tinggi sama dengan kategori rendah, akan tetapi hasil belajar yang tergolong tinggi adalah sudah maksimal dan mencapai KKM yang telah ditetapkan. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus 2 jauh lebih meningkat daripada siklus 1. Aktivitas guru juga meningkat, sudah mampu mengkondisikan kelas menjadi lebih kondusif dan aktivitas pembelajarannya pun jauh lebih baik dari siklus 1.
Karena pada siklus 2 ini siswa mulai menjadi lebih berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, kemudian antusias juga dalam kegiatan pembelajaran, sangat berbeda sekali pada siklus 1. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Dasar pembahasan pada penelitian ini yaitu hasil tes dan non-tes yang dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Hasil tes meliputi tes formatif di setiap akhir siklus, sedangkan non-tes berupa hasil observasi aktivitas siswa, guru, dan aktivitas pembelajaran di setiap siklus. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan di MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Umbulsari, Jember pada mata pelajaran fikih materi Salat Sunnah Rawatib di kelas 3 dengan menggunakan media audiovisual dilakukan melalui 2 siklus dapat membuktikan peningkatan hasil belajar secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2 baik dari hasil tes maupun non-tes. Hasil pembelajaran pada siklus 2 lebih meningkat dan lebih baik dibandingkan pada siklus 1. Nah, hasil pembelajaran pada siklus 1 nilai siswa yang tuntas memperoleh persentase 33,26%, sedangkan pada siklus 2 siswa yang tuntas memperoleh persentase 80%. Jadi penggunaan media audiovisual ini mampu menarik perhatian, antusias, ketekunan, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media audiovisual pada materi Salat Sunnah Rawatib ini mampu menarik perhatian siswa karena media audiovisual belum pernah diterapkan dalam pembelajaran ini. Siswa menjadi tahu seperti apa pelaksanaan Salat Sunnah Rawatib, berapa rakaatnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana rukunnya, dan lain sebagainya. Dari pembahasan di atas, maka hipotesis yang telah dirumuskan pada bab 2 yaitu dengan menggunakan media audiovisual maka hasil belajar siswa dalam materi Salat Sunnah Rawatib kelas 3 MI Bustanul Ulum 2 Tegalwangi, Umbulsari, Jember dapat meningkat ternyata telah terbukti. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat deskripsi data hasil pengujian hipotesis, maka beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai berikut. Penerapan pelaksanaan pembelajaran fikih materi Salat Sunnah Rawatib melalui media audiovisual membuat pembelajaran aktif dan efektif, karena seiring perkembangan zaman dan teknologi menuntut pendidik untuk merespon perkembangan. Hal tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi sebagai media dan sarana penunjang pembelajaran. Hasil belajar meningkat, berbeda ketika sebelum dan setelah diterapkan media audiovisual. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual dapat dilihat dari perhitungan nilai gain dan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar siswa melalui media audiovisual mengalami peningkatan. Perincian nilai rata-rata adalah sebagai berikut. Pretest 1 rata-ratanya 65,66, pretest 2 71,5, posttest 1 rata-ratanya 74, posttest 2 82. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih materi Salat Sunnah Rawatib melalui media audiovisual dirasa sudah mengalami peningkatan karena pencapaian nilai di atas KKM sudah melebihi target. Pembelajaran fikih materi Salat Sunnah Rawatib melalui media audiovisual meningkat. Yang terakhir yaitu saran bagi sekolah hendaknya lebih mengoptimalkan rencana anggaran belanja sekolah untuk pembelian media pembelajaran atau alat peraga sehingga guru bisa menggunakan media pembelajaran dengan optimal karena sudah tersedia di sekolah. Bagi guru hendaknya lebih aktif memfasilitasi kebutuhan siswa, salah satunya dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa agar tidak jenuh. Selain itu, guru hendaknya menerapkan kemampuannya dalam menggunakan media pembelajaran. Yang terakhir, bagi siswa hendaknya lebih aktif dalam mencermati penayangan video materi Salat Sunnah Rawatib agar lebih optimal dalam memahami materi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.